Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sosmita Hidayat. Saya akan mempresentasikan penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut, sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Proses penilaian kinerja: mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, memeriksa pekerjaan yang dijalankan, lalu menilai kinerja, lalu mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Tujuan penilaian kinerja. Tujuan dari penilaian kinerja karyawan antara lain yaitu menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu, memperoleh data yang sinkron dan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan, melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual, menyusun sasaran pada masa yang akan datang, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Manfaat penilaian kinerja. Manfaat dari dilakukannya penilaian kinerja karyawan ialah sebagai berikut. Memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Menghargai setiap kontribusi. Membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Sini ada jenis-jenis penilaian kinerja. Penilaian hanya oleh atasan, yaitu cepat dan langsung dan dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan-pertimbangan pribadi. Kedua, penilaian oleh kelompok staf. Atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengan atasan langsung yang membuat keputusan akhir. Ketiga, penilaian berdasarkan peninjauan lapangan. Sama seperti kelompok staf namun melibatkan wakil dari pimpinan, pengembangan atau departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau independen. Metode penilaian kinerja. Manajemen by objektif. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, planning. Manajer dan karyawan bersama-sama mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai beserta timeline. Tujuan ditetapkan dengan metode SMART: specific, measurable, achievable, realistic, time sensitive. Yang kedua itu monitoring. Pada tahap ini kedua pihak dapat mengecek progres dan menilai sasaran kerja, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum. Manajer dapat memberikan umpan balik kepada karyawan. Ketiga, review. Di tahap ini manajer dan karyawan mendiskusikan hasil akhir yang dicapai. Kemudian karyawan diberi nilai berdasarkan hasil kinerja keseluruhan dalam satu periode. Metode ini cukup baik untuk membangun komunikasi atasan bawahan dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Kekurangannya MBO hanya menilai kinerja berdasarkan tujuan dan mengabaikan faktor-faktor penting lainnya. Lalu ada 360 degree feedback. Metode penilaian kinerja karyawan 360 degree feedback menggunakan umpan balik dari lingkaran pengaruh di sekeliling karyawan yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen atau pelanggan, dan laporan langsung. Metode ini lebih komprehensif, memberikan penilaian dari beberapa sudut pandang. Penilaian kinerja ini melibatkan 5 komponen. Yang pertama, self-appraisal. Karyawan melihat kembali kinerja mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri.
serta menggunakan formulir terstruktur untuk menghindari bias. Kedua, manager review. Manajer melakukan penilaian tradisional terhadap karyawan serta mengevaluasi tim. Yang ketiga, peer review. Rekan kerja satu tim menilai kemampuan karyawan dalam bekerja sama, pengambilan inisiatif, dan kontribusi terhadap tim. Namun, pertemanan dan permusuhan dapat memengaruhi penilaian tidak objektif. Yang keempat ada subordinates appraising manager, atau disingkat SAM. Di sini manajer menilai bahwa mengevaluasi karyawan berdasarkan laporan langsung. Dan yang kelima, customer atau client review. Penilaian ini berdasarkan ulasan pelanggan atau klien yang berinteraksi dengan karyawan secara teratur. Selain memberikan umpan balik yang lengkap dari banyak sisi, kelebihan metode ini adalah meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kinerja bagi stakeholder. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.